Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, ini saya mau berbagi informasi ya, yang mungkin udah banyak yang tahu. Ya kita coba ulas lagi, siapa tahu aja ada yang belum tahu ya. Nah di sini ada studi kasus pohon beringin elegan ya. Beringin elegan ini saya tanam di dalam pot, tidak di ground ya. Di sini kebetulan beringin ini sudah memiliki tangan tangan yang cukup ya. Di sini ada tangan pertama, kedua. Di sini bisa buat back nih, ada lagi titik tumbuh nanti. Ini ada titik tumbuh, ini bisa buat back, berarti ini dibalik bisa begini. Bisa dibalik begini juga cantik ya. Jadi kalau pengen tanam bonsai di pot cepat besar ya, kita mesti punya bahan yang sudah ada tangan-tangannya ya. Ini tuh set, ini nih, jadi tangan-tangannya tuh udah ada, minimal tangan 1, 2 sama back. Terus ke atas ya, urusan nanti itu. Jadi kalau sudah ada begini, tugas kita ini sekarang lebih simpel. Ya tugas kita ini bagaimana caranya bikin batang ini gemuk. Nih, batang-batang ini tuh gemuk gimana caranya. Nah kalau saya berdasarkan informasi dari orang lain juga ya, ini tinggal saya sering rajin-rajin aja di gini. Tuh, dilukai ya. Nih kebetulan saya pakai pisau ini. Dilukain di garis gini. Set. Tuh. Itu jadi nggak perlu dicoak ya, cukup di garis, ntar juga dia gendut sendiri. Tuh, gendut sendiri. Nah, ini ada contoh yang gendut sendirinya. Nah, ini. Ini kan tadinya cuma di garis seperti ini. Tuh. Tapi lama-lama dia kembung tuh. Artinya ini melebar gitu ya, karena badannya semakin gemuk gitu. Jadi nggak perlu dicoak ya. Semua kimang saya juga saya gituin. Dan ini ada waru ya. Waru juga sama tuh. Tuh. Dia gendut. Tuh. Cuman di pot semua ya. Tanam saya di pot ya. Karena kalau di lahan, selain lahan yang nggak ada, kontrolnya males sih. Apa namanya? Saya juga ada pohon di bawah tapi indukan semua. Jadi ya buat indukan yang nggak usah dikontrol-kontrol, cuman kasih pupuk-pupuk aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kita ambil bahan tuh dari cangkokan yang udah ada gerakannya. Cangkokan pucuk ini kan pucuk nih, cangkokan paling atas. Jadi kita nggak usah mikirin cabang. Kalau kita beli bahan yang masih pada buntung, misalnya ini buntung itu ya, kita nunggu lagi ngelosnya lama lagi, apalagi di pot, kecuali di ground ya. Kalau di ground bisa lebih cepat gitu. Karena ini kan konsep saya tuh bikin bonsai itu di pot gitu ya, nggak di ground gitu. Apa karena memang di Jepang pun, kalau saya lihat video-video Jepang tuh ya, mereka tuh ternyata jarang di ground ya. Orang Jepang itu memilih bonsai bukan hanya berdasarkan bentuk, tapi usia ya. Mungkin di sana udah ada teknologinya ya, menilai umur suatu pohon itu berapa ya gitu. Jadi mereka tuh membeli bonsai bukan hanya bentuknya yang sesuai aturan ya, kalau kita kan aturan PPBI, tapi mereka
dinilai dari umurnya juga, bukan kelihatan tua ya, tapi tua beneran gitu. Jadi semakin tua memang semakin mahal, bener bonsai. Itulah yang disebut bonsai sebagai instrumen investasi ya. Kenapa instrumen investasi? Karena ini bonsai itu bagian dari sebuah pohon gitu ya. Dan pohon itu menurut undang-undang adalah bagian dari aset ya. Coba dicek Undang-Undang Agraria nomor 11. Jika suatu daerah kita digusur sama pemerintah, maka itu yang diganti bukan hanya bangunan, tanah, tapi pohon pun diganti. Ya syaratnya pohon ini harus tembus ke bumi gitu. Nah, itulah disebut pohon sebagai aset ya. Akan tapi pohon juga bisa menjadi beban buat kita karena ini kan butuh perawatan. Perawatan itu bisa seminggu sekali pemupukan, sebulan sekali pemupukan. Nah, kalau misalnya biaya perawatan lebih besar dari harga jual, misalnya orang punya bonsai gitu ya, dihitung harga perawatannya sekian tahun tuh berapa, dihitung nggak, pernah ngitung nggak kira-kira. Terus pada saat jual karena jual butuh atau apa ya, jadi jual rugi gitu. Memang ada untung juga sih ya, keuntungannya kita bisa menikmati pohon itu, tapi jualnya jual rugi gitu. Nah, itulah yang disebut pohon sebagai beban atau utang gitu ya, karena di situ ada biaya perawatan gitu. Nah, kalau orang banyak yang bilang pohon ini sebagai investasi, ya memang benar investasi. Tetapi ini adalah salah satu instrumen investasi yang tidak liquid gitu. Liquid artinya itu tidak kalau dijual hari ini pun bisa gitu. Kalau bonsai ini kurang liquid ya. Gitu. Jadi investasi yang santai. Jadi kalau mindset kita tanam bonsai itu buat buru-buru jual, itu kayaknya kurang cocok gitu. Kalau pengen buru-buru jual, ambil investasi instrumen lain gitu. Ya seperti reksadana kan, kita beli hari ini 4 hari kemudian bisa langsung dijual. Kalau bonsai nggak bisa gitu. Makanya kalau menurut saya, kalau emang mau hidup di bonsai, itu kita mindsetkan itu bonsai sebagai aset. Nah, sebagai aset itu apa? Ini kan bonsai nih. Bonsai lama-lama kan besar kan. Terus cabang-cabang ini membesar juga. Nah, kalau cabangnya dipotong nih, dicangkok di sini, dicangkok di sini. Nah, itulah yang disebut bonsai sebagai aset investasi. Artinya apa? Aset kita itu berkembang menghasilkan. Tapi kalau bonsai didiamkan saja, hanya untuk dinikmati gitu ya, dijual pun belum tentu laku cepat gitu. Terus dia tidak dikembangin gitu, dari hasil satu pohon ini dia dikembangin. Nah, itu bisa disebut bonsai sebagai hutang gitu, beban ya buat kita. Ya kan? Jadi kita harus pintar-pintar mengembangkan ya. Dari satu pohon ini kira-kira kita bisa kembangkan berapa tunas yang bisa tumbuh. Seperti saya nih, ini semua dulu dari pucuk-pucuk kecil ya, dari pucuk-pucuk kecil. Ini saya tanam di atas rumah karena emang lahan saya sempit ya. Ada sih lahan di bawah, cuman banyak buat parkiran gitu, jadi terganggu, senggol-senggol gitu. Ya karena saya memang hobi menanam, jadi seneng aja gitu. Seneng lihat tanaman tumbuh subur gitu ya, hijau begini tuh kayaknya seneng gitu. Jadi sekali lagi, mindset kita tuh sebagai apa? Apa sebagai penghobi, apa sebagai pedagang, apa sebagai petarung itu yang lomba buat prestasi gitu. Ya penghobi juga, apa mau sebagai pedagang atau petani gitu. Kalau menurut saya, kalau emang pengen cepat ya, pengen menghasilkan keuntungan bulanan atau harian, saran saya itu jadi petani ya. Jadi artinya jual-jual bibit gini,
jual-jual bahan yang banyak sekalian gitu. Karena apa? Kalau kita jual bahan jadi petani gitu ya, kalau nanamnya cuma 10-20 itu rugi. Masalahnya apa? Bonsai itu urusannya sama waktu gitu. Nggak ada bonsai yang simpel kecuali beli langsung gitu ya. Yang instan nggak ada gitu. Sekalipun kita berbagai cara untuk membesarkan bonsai, entah itu di kuret begini atau di mana gitu, itu tetap aja kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa melawan sunnatullah dari kehidupan tanaman itu sendiri ya gitu. Biarkan dia bertumbuh alamiah sesuai sunnatullahnya gitu ya. Ya jadi kalau emang kebutuhan harian berharap dari bonsai ini ya harus jual bibit gitu, karena itu cepat gitu pohonnya, jual pohon yang cepat panen gitu, tanam buang jangan sedikit ya, banyak gitu, ribuan kalau perlu, karena nanam satu pohon dalam 1 tahun atau 100 pohon atau 1000 pohon dalam 1 tahun kan waktunya sama gitu. Tanamannya banyak sekalian. Saya aja yang bukan petani nih, tanamnya banyak. Kenapa? Karena saya senang gitu. Saat kali aja saat tahu ada rezeki bisa kebeli tanah yang luas ya tinggal pindah-pindahin kan ini. Tuh. Tinggal pindah-pindahin nih bibitnya udah banyak gitu. Atau titipin di tanahnya saudara, di tanahnya temen bisa gitu. Nanti cangkokannya kita jualin lagi gitu. Nanti saya ke depannya pengen seperti itu kalau Allah mengizinkan. Oke, sekian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.